Shalom, selamat pagi saudara-saudara, Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Saya mau mengajak ibu bapak saudara-saudara agar kita sungguh-sungguh memahami firman ini, agar jangan ada yang keliru di dalam kehidupannya. Sebab ada orang yang keliru memahami firman ini. Karena Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa meninggalkan dan mengikut aku, meninggalkan semua orang tuanya, semua yang ada dalam hidupnya, dan mengikut dia. Kita harus memahami dengan sungguh-sungguh apa makna dan arti daripada meninggalkan dan mengikut Yesus. Ada orang yang memang secara hurufiah dia memahami firman ini. Karena ini didengar dari pendeta, maka dia katakan, mulai hari ini saya meninggalkan saudara saya meninggalkan orang tua saya meninggalkan semua harta saya untuk mengikut Yesus. Padahal yang diikuti siapa? Bukan Yesus, pendeta yang diikuti. Kemana pendeta itu memimpin kebaktian, itu yang dia ikuti. Di sini tidak dikatakan mengikut pendeta, di sini tidak dikatakan mengikut orang yang memberitakan firman. Tetapi adalah mengikut Yesus, berarti mengikut Yesus adalah hidup menurut kehendak Yesus. Oleh karena itu, meninggalkan rumah, meninggalkan saudara, meninggalkan orang tua, bukan berarti kita meninggalkan mereka di rumah lalu kita pergi entah kemana-mana. Tidak, tetapi kalau kita pergi untuk memberitakan firman Tuhan, ya oke, silakan. Itu tidak apa-apa. Bahkan itu dikatakan oleh Tuhan, beritakanlah firman. Tetapi kalau hanya mengikuti satu kelompok tertentu, karena kita sangat tertarik di dalam jiwa kita apa yang mereka lakukan, lalu kita tinggalkan ini semua, itu salah saudara-saudara. Salah saudara-saudara. Mengikut Yesus pada saat ini yang paling penting dan yang paling utama adalah hidup di dalam Kristus. Melakukan segala sesuatu menurut kehendak Kristus. Karena apa? Kalau dikatakan mengikut Yesus, kemana saudara mau mengikut Yesus? Bahkan ada orang yang terlalu ekstrim dalam hidupnya. Dia sudah mau berangkat ke gereja, ada yang kecelakaan di tengah jalan, lalu dia tinggalkan, dia tidak tolong. Karena dengan pemikiran saya mau mengikut Yesus di gereja. Saudara-saudara, mengikut Yesus itu adalah melakukan apa yang kehendaknya, apa yang dia sukai, hidup di dalam kasih Kristus. Itulah mengikut Yesus. Oleh karena itu, kita jangan terlalu ekstrim memahami kata-kata di dalam firman pada pagi hari ini. Terus kita lalu meninggalkan semua keluarga kita. Bahkan ada orang, seorang suami atau seorang istri berani meninggalkan suaminya atau istrinya karena hanya mengikut seorang pendeta. Wah, itu berbahaya besar saudara-saudara. Karena apa? Karena kita diminta adalah mengikut Kristus. Dengan kata lain, jangan lakukan, jangan taati perintah sesamamu jika hal itu bertentangan dengan kehendak daripada Kristus. Itu termasuk hal yang meninggalkan. Jangan melakukan yang bertentangan karena kita menghormati seseorang lalu kita tidak mengikut apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mengikut Yesus itu adalah meninggalkan semua selera nafsu duniawi. Karena kita percaya hidup di dalam Kristus, lalu kita melakukan yang Dia kehendaki. Itulah saudara-saudara. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu
berangkat melakukan sesuatu pekerjaan, jangan pernah ragu-ragu untuk hidup di tengah-tengah keluarga berbahagia dengan anak, dengan suami istri, dengan saudara-saudara. Jangan ragu-ragu saudara-saudara, hidup bersama-sama dengan teman-teman. Asal semuanya hal itu selalu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jika sekali-kali hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita tinggalkan. Bahkan bila perlu tempat itu kita tinggalkan. Tetapi yang terutama adalah perilaku itu yang harus kita tinggalkan. Demi untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Kristus. Itulah bukti nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Mengikut Kristus. Melakukan kehendaknya senantiasa dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang kami dengar pada pagi hari ini. Karena Engkau mengingatkan kami bahwa segala sesuatu yang kami hadapi yang menjadi dekat dalam kehidupan kami di dunia ini tidak akan menguasai hidup kami. Itu akan kami tinggalkan demi melakukan apa yang Tuhan kehendaki dari kehidupan kami. Ya Tuhan, sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, agar kehendak Tuhan sajalah yang kami lakukan, yang kami perbuat. Kehendak Tuhan sajalah yang selalu kami pikirkan, yang selalu berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.